Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Ada yang bertanya nih kepada saya, Teh bagaimana ya hukumnya? Katanya dia itu, mohon maaf banget, melihat sesuatu hal yang mungkin tidak pantas untuk dilihat bagi dirinya sehingga mengundang syahwat ataupun birahi. Dan akhirnya mengeluarkan cairan. Dan dia itu tidak paham, ini cairan itu cairan apa ya, seperti itu. Nah, ketika dia mau melakukan sholat, dia itu bingung seperti itu. Apakah aku harus melakukan mandi besar atau tidak? Apakah cairan ini najis atau tidak? Seperti itu. Nah, ada pertanyaannya seperti itu gitu ya kepada saya. Nah, maka berarti ini orang ini harus mengetahui dulu dong satu persatu akan cairan-cairan yang keluar dari milik seorang laki-laki ataupun perempuan dan juga akan hukum-hukumnya tentunya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi yang bertanya ini, dia kan mengatakan bahwa dia melihat sesuatu hal dan dia juga menyadari bahwa hal itu tidak pantas untuk dilihatnya. Maka kalau pengen ditanya itu tentang hukumnya, maka itu dikatakan haram hukumnya. Bahkan bisa termasuk zinah majazi, bahkan bisa termasuk seperti itu. Lalu akan hukumnya cairan-cairan itu, maka cairan yang keluar dari seorang laki-laki itu ada yang dikatakan dengan air mani, ada juga yang dikatakan dengan air madhi, ada juga yang dikatakan dengan air wadi. Jadi itu yang keluar dari cairan-cairan pelumas dari laki-laki. Sedangkan kalau bagi perempuan itu juga sama. Ada mani, ada madhi dan juga wadi. Dan kemungkinan ada lebihnya. Kalau dari perempuan itu ada yang dikatakan dengan air rutobah. Seperti itu ya. Baik. Satu persatu dulu, tetapi saya tidak membacakan semua referensinya ya, karena ini tentu akan sangat panjang dan banyak sekali pembahasannya, seperti itu. Kopi Al Asran, ini merupakan kopi produksi aku sendiri sehingga aku tahu banget isi kandungan di dalam kopi ini. Tidak menggunakan bahan pengawet, apalagi bahan kimia, sehingga tidak akan berdebar di jantung, pusing di kepala, apalagi sesak di dada. Ini kopi khusus untuk keharmonisan pasangan suami istri. Ini kopi boleh diseduh menggunakan pemanis, tetapi hanya boleh menggunakan gula aren murni ataupun madu murni. Saya tidak disarankan menggunakan gula pasir ataupun gula putih. Bisa didapatkan produk Al Asran ini di TikTok Al Asran ataupun di toko online lainnya. Kalau yang pertama dulu ya yang ingin saya bahas, yang pertama itu adalah air mani. Bagaimana sih tandanya air mani? Tandanya air mani itu kalau kita dari aroma dulu ya, dari aroma. Kalau misalkan keluarnya di dalam keadaan basah, ya tentu basah ya. Kalau misalkan itu masih basah, maka aromanya itu seperti kalau di dalam kitab Syarah Safina dikatakan itu seperti bau adonan roti, seperti itu. Ataupun seperti bau adonan tepung lah. Nah, itu kalau misalkan masih basah. Kalau dari aromanya. Tetapi kalau misalkan sudah kering, maka itu seperti telur, seperti telur. Itu yang saya baca di dalam referensinya Syarah Safinah seperti itu. Dan tanda yang lainnya jika keluarnya itu jadi ada muncrat lah mungkin ya. Jadi keluarnya kayak muncrat gitu, nyembur lah istilahnya seperti itu. Keluarnya tandanya. Dan jika sudah keluar dan keluarnya itu ada rasa nikmat ketika keluarnya ataupun ada rasa enak lah seperti itu. Dan jika sudah mengeluarkan air mani ini, maka biasanya kalau misalkan ini laki-laki gitu ya yang keluarnya, maka itu sesudahnya itu milik sang laki-lakinya tersebut itu akan lemas seperti itu. Dan setelah keluar itu ada rasa seperti rasa puas. Jadi itu adalah tanda-tanda dari keluarnya air nutfah ataupun air mani. Nah, meskipun apakah kalau bagi perempuan itu juga sama, tanda-tandanya seperti laki-laki sama-sama saja sih, misalkan dari bau itu sama aja. Hanya aja
ada sedikit perbedaan dari kalau laki-laki itu kan keluarnya muncrat seperti itu ya ataupun menyembur. Dan apakah untuk perempuan juga itu menyembur? Nah, kalau untuk perempuan memang ada yang mengatakan bahwa keluarnya itu menyembur, ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa kalau untuk perempuan itu tidak menyembur seperti itu. Nah, karena itu saya pernah juga ya, di sini kebetulan saya membawa kitabnya. Kalau menurut kaul yang rojih, ataupun kalau kaul rojih itu kaul yang kuat lah seperti itu ya. Bahwa kalau perempuan sama laki-laki itu sama seperti itu. Meskipun Imam Muhyiddin mengatakan ya di dalam syarahnya An-Nawawi, di dalam kitab Syarah Muslim, bahwa air nutfah perempuan itu dikatakan tidak menyembur ataupun tidak muncrat. Bahkan ini juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Shalah di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi di dalam referensinya di sini mengatakan wala yushtaratu jitima'il khawasi. Jadi tidak disyaratkan terkumpulnya 3 ciri khusus keluarnya air nutfah bagi seorang perempuan tentunya ya. Bal takfi wahiduhu, tetapi cukup hanya satu saja seperti itu. Fi kaunihi maniyan, dan ditetapkannya air nutfah tersebut bila khilafin, tidak ada perbedaan ya menurut kalangan ulama. Wal mar'atu karrajuli, dan perempuan ya sama seperti laki-laki fi dzalika 'ala rajihi, ketika mengeluarkan air nutfahnya itu ini menurut kaul yang rajih seperti itu, kaul yang kuat. Warraudati, dan di dalam kitab Raudah, waqala fi syarhi muslimin, di dalam kitab syarah muslim, la yushtaratu, tidak disyaratkan apa atadafuku, harus menyembur fi haqqiha, di dalam haknya mengeluarkan air nutfah, wa tabi'a fihi Ibnu Shalah, ini yang diikuti menurut pendapatnya Ibnu Shalah. Jadi kalau mengeluarkan air nutfah, jadi ada sedikit perbedaan. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan sama kok kayak laki-laki juga menyembur, hanya saja keluarnya mungkin sedikit sehingga tidak terasa ada semburannya itu. Tetapi menurut sebagian ulama seperti Ibnu Shalah mengatakan bahwa keluarnya air nutfah bagi seorang perempuan itu tidak ada sifat menyemburnya ataupun tidak ada menceratnya lah seperti itu ya. Itu adalah penjelasan singkat sekali tentang air nutfah. Mudah-mudahan meskipun sedikit ini bisa difahami. Dan tentu kalau menurut hukumnya, air nutfah itu hukumnya adalah suci kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar seperti itu ya. Nah itu yang pertama insya Allah bisa difahami ya, air mani. Sekarang yang kedua, bagi laki-laki dan juga perempuan ada yang dikatakan keluarnya air madhi. Apa itu air madhi? Nah, dan tandanya seperti apa? Kalau air madhi itu biasanya warnanya itu cenderungnya bening. Jadi warnanya bening, kemudian ada sifat apa ya? Sifat lengket lah. Jadi bening, lengket seperti itu. Dan keluarnya itu biasanya di dalam kondisi keadaan syahwat yang sedang tinggi-tingginya seperti itu ya. Yang sedang ya tinggi-tingginya, serang tarik-tariknya gitu ya, serang tarik-tariknya syahwat. Terkadang itu keluarnya terkadang sadar, terkadang tidak menyadari. Artinya tidak menyadari, tahu-tahu ujuk-ujuk udah ada keluar basahan yang berwarna bening. Jika keluarnya sedang tinggi, maka itu dikatakan air madhi. Dan biasanya air madhi itu lebih sedikit daripada air nutfah kalau bagi seorang laki-laki seperti itu ya. Dan tanda yang lainnya, kalau air madhi itu keluarnya beda dengan air mani. Kalau air mani atau air nutfah itu ada menyemburnya, sedangkan kalau air madhi itu tidak ada menyembur, tidak muncrat, tidak menyembur. Dan ketika sudah keluar air madhi tersebut, kondisi keadaan tubuh kita itu masih keadaan segar, tidak lemas, seperti kita sudah mengeluarkan air nutfahnya, seperti itu. Dan di sini juga dikatakan ya, qala Imamul Haramain, menurut Imam Haramain, wa idza hajatil mar'atu, jika ada seorang wanita misalkan yang terangsang lah ibarat seperti itu, kharaja min hal madhiyu, maka terkadang suka mengeluarkan air madhi di perempuan tersebut. Qala wa huwa ughlabu fihinna minhu fir rijali, dan lebih umum ketika seorang wanita lagi tinggi-tingginya syahwat itu lebih umum wanita itu biasanya suka mengeluarkan air madhinya. Kebanyakannya wanita itu ketika lagi tingginya syahwat mengeluarkan air madhinya daripada laki-laki seperti itu. Meskipun ya di wanita, kalau di laki-laki itu langsung tampak terlihat
seperti itu. Meskipun kalau di wanita itu tidak langsung tampak terlihat karena kan posisi milik perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dan kemungkinan kalau bagi perempuan itu mungkin keluarnya masih agak sedikit di area dalam. Beda dengan laki-laki bisa langsung tampak terlihat seperti itu. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Haramain, ini ada di dalam kitab Syarah Muhadzab seperti itu ya. Dan hukumnya apa? Hukumnya air madhi itu kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya itu adalah najis ya. Jadi kalau misalkan terkena ke celana dalam milik laki-laki ataupun perempuan, tentu itu tidak syah jika dibawa sholat ya. Jadi harus diganti dulu celana dalamnya dan dibersihkan tentu area yang terkena najis tersebut. Karena itu tidak syah kalau dibawa sholat. Seperti itu. Tetapi tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Hanya najis saja. Nah sekarang yang ketiga itu adalah air wadi. Kalau air wadi itu tanda fisiknya itu biasanya keluarnya itu warnanya itu agak cenderung ke putih. Kalau madhi itu agak cenderung ke bening. Kalau wadi itu agak cenderung ke putih. Seperti itu. Sama sifatnya juga kental. Tapi kentalnya agak keruh tetapi tidak berbau biasanya kalau wadi seperti itu. Dan kental-kentalnya sih hampir mirip ya. Hampir mirip seperti air madhi. Tetapi kalau keruhnya itu berbeda. Jadi kalau air nutfah ataupun air mani itu sangat keruh sekali. Tapi kalau air wadi mah tidak terlalu keruh. Meskipun kentalnya hampir sama seperti itu. Nah biasanya itu ini biasanya keluar itu setelah perempuan atau laki-laki tersebut setelah pipis, setelah kencing, terkadang bisa menemui cairan yang warnanya seperti itu. Ataupun keluarnya itu biasanya lagi kondisi ke dalam tubuh kita itu di dalam keadaan yang sudah melakukan sesuatu hal yang berat gitu ya. Jadi misalkan mengangkat beban yang cukup berat sehingga mengeluarkan air yang dikatakan dengan air wadi tersebut. Dan itu hukumnya adalah apa? Itu sama seperti madhi, hukumnya adalah najis, tetapi tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Seperti itu ya. Jadi kalau di laki-laki ya udah itu air mani, air madhi dan juga air wadi, yang mana harus kita tahu satu persatu akan hukumnya. Tetapi kalau di perempuan itu ada lebihnya. Kalau di perempuan itu ada yang dikatakan dengan air rutobah. Apa itu air rutobah? Kalau air rutobah itu adalah air apa ya? Kalau orang Indonesia mah bilangnya keputihan ya, gitu. Ya bilangnya keputihan aja seperti itu. Dan lantas kalau keputihan pun itu hukumnya bagaimana? Apakah najis atau apakah suci atau gimana nih hukumnya? Nah, kalau untuk rotobah yang keluar dari perempuan, ini juga para wanita ini wajib tahu sekali ya. Karena ini berkenaan dengan hukum dan kita melaksanakan ibadah sholat setiap hari. Tentu bagi seorang wanita ini wajib tahu seperti itu. Nah, rotobah itu keluarnya itu biasanya keluarnya itu dari 3 tempat seperti itu ya. Jadi ada yang keluar dari area dalam, ada yang keluar dari area tengah, dan ada yang keluar dari area depan seperti itu. Nah sekarang yang pertama dulu, kalau rutobah itu keluar dari area yang paling depan, kalau keluar dari area yang paling depan, maka itu mengatakan hukumnya itu adalah suci, tidak najis, seperti itu. Tetapi kalau yang keluarnya dari area tengah, ya keluarnya dari area tengah, maka itu ikhtilafiyah. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya adalah suci, sebagian pendapat lagi ulama ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya adalah najis. Kemudian jika yang keluar dari area yang paling dalam, itu semua ijma ulama mengatakan hukumnya adalah najis seperti itu. Jadi kalau keluar dari tengah, dari dalam dan juga dari luar itu hukumnya bisa berbeda-beda. Nah, saya sebagai perempuan sendiri, saya sampai sekarang saya tuh tidak pernah mengetahui apakah ini keluar dari area depan awalnya ataupun keluar dari area tengah ataupun keluar dari area dalam. Seperti itu ya. Karena kan tahu-tahu ya yang saya rasakan bahwa rutobah ataupun keputihan tersebut itu tahu-tahu sudah keluar dan tahu-tahu sudah ada di celana dalam kita sebagai seorang perempuan. Ya kalau kita sudah melihat di celana dalam kita, tentu kita tidak mengetahui apakah itu keluarnya dari area tengah atau apakah dalam. Kita kan nggak tahu kan sebagai seorang perempuan gitu ya. Maka
Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menghukumi bahwa air rutubah ataupun keputihan tersebut itu sudah menghukuminya adalah najis. Seperti itu. Maka saya juga pribadi mengikuti kaul yang lebih apik, yang lebih berikhtiyat, yang lebih berhati-hati. Sudah kalau saya pribadi mengambil menurut pendapat kaul ulama yang mengatakan bahwa ya udah najis deh seperti itu. Ya karena memang saya sendiri pun nggak tahu itu keluarnya dari mana gitu. Makanya kalau misalkan saya pribadi setiap mau melakukan sholat, saya tidak langsung melaksanakan wudhu, tetapi yang pertama wajib saya lihat itu adalah area di celana dalam saya. Karena misalkan kalau di area celana dalam saya itu ada keputihannya, maka otomatis celana dalam saya itu najis dan tidak syah jika dipakai sholat. Meskipun saya sedang berada di perjalanan. Sekali lagi, meskipun saya sedang berada di dalam perjalanan, maka itu hukumnya adalah bisa nanti tidak syah sholatnya karena membawa najis. Otomatis sebelum wudhu saya harus membersihkan dulu area milik saya yang terkena najis tersebut. Baru melaksanakan wudhu seperti itu ya. Nah, jadi saya kembalikan lagi bagi tadi orang yang bertanya itu keluar cairan itu apa gitu ya, najis atau tidak. Yang bertanya ya tinggal simpulkan aja sendiri itu tandanya tadi keluarnya masuknya kemana. Apakah masuknya ke mani, apakah ke madhi atau ke wadi. Itu tanda-tandanya secara garis besar sudah saya terangkan seperti itu ya. Tetapi mohon maaf banget dari semua pembahasan mani, madhi, wadi dan juga rutobah saya tidak bacakan satu persatu referensinya ya, karena takut mengambil waktu yang lebih lama. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa menambah ilmu wawasan buat kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.